edukasi kami yang membahas tentang konsumsi dalam Islam. Sebagai umat Islam, segala aspek kehidupan kita harus melandaskan ajaran Islam, termasuk dalam hal konsumsi, yaitu bagaimana kita makan, minum, berpakaian, hingga menggunakan barang atau jasa. Di video kita kali ini akan membahas secara lengkap apa itu konsumsi dalam Islam, apa saja prinsip-prinsipnya, dalil dari Al-Quran dan Hadis, contoh perilaku konsumsi Islami, dan dampaknya bagi kehidupan. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Septa Mailinda, NIM 212023 101. Yang pertama itu ada pengertian konsumsi Islam. Konsumsi berasal dari bahasa Latin customer, yang artinya menggunakan atau menghabiskan. Dalam konteks ekonomi, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Sedangkan menurut Islam, konsumsi adalah aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang halal, tidak berlebihan, dan berorientasi akhirat. Jadi, Islam tidak melarang konsumsi, tapi mengatur bagaimana kita mengonsumsinya dengan etika dan akhlak yang benar. Selanjutnya itu adalah landasan konsumsi dalam Islam. Beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menjadi dasar konsumsi Islam. Yang pertama itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Yang kedua itu Quran Surah Al-A'raf ayat 31. "Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Yang ketiga itu hadis riwayat Muslim. "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Dari dalil tersebut jelas bahwa Islam memerintahkan konsumsi yang halal sesuai syariat, tidak haram. Yang kedua itu thayyib, baik, sehat, dan bersih. Yang ketiga itu tidak berlebihan, secukupnya, dan tidak boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraiza, NIM 212023 112. Baik, di sini saya akan membahas tentang tujuan konsumsi dalam Islam. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga tujuan rohani. Beberapa tujuan utama konsumsi dalam Islam yaitu terdiri dari 1. Menjaga keberlangsungan hidup. 2. Menjaga kesehatan tubuh agar kuat dalam beribadah. 3. Meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab sosial. 4. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. 5. Menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, makanan yang halal dan bergizi agar bisa sholat dengan khusyuk, belajar dengan fokus, dan bekerja dengan semangat. Lalu, ada prinsip-prinsip konsumsi Islam, yang dimana ada beberapa prinsip penting yang harus kita perhatikan dalam berperilaku konsumsi. Menurut Islam itu adanya halal dan thayyib. Pilihlah makanan dan barang yang halal, tidak dilarang syariat, dan thayyib, bermutu, bersih, tidak membahayakan. Contohnya, makanan tanpa kandungan B2, alkohol, atau zat adiktif. 2. Tidak israf atau berlebihan. Konsumsi secukupnya saja, jangan boros, apalagi mubazir. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Lalu yang ketiga, sesuai kebutuhan bukan keinginan. Prioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal dibandingkan keinginan mewah. 4. Tidak konsumtif dan menghindari hutang. Jangan hidup gengsi dan terjebak hutang hanya untuk memberi barang yang tidak perlu. 5. Menjaga lingkungan. Gunakan barang dan energi secukupnya. Jangan merusak bumi yang Allah titipkan. 6. Tanggung jawab sosial. Sisihkan sebagian dari konsumsi untuk orang lain, seperti sedekah, zakat, atau infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpido dengan NIM 2120-21279. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh perilaku konsumsi Islam dan dampaknya bagi kehidupan. Contoh perilaku konsumsi Islam di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membeli makanan halal dan tidak secara berlebihan. Yang kedua, berbelanja sesuai kebutuhan, bukan karena diskon. Yang ketiga, tidak membeli barang KW karena itu dianggap
penipuan. Keempat, tidak foya-foya selagi mempunyai uang banyak. Kelima, menghindari pinjaman online atau utang konsumtif lainnya. 6. Menggunakan air, listrik, dan bahan bakar itu secukupnya. 7. Memberikan atau berbagi makanan kepada tetangga, orang miskin, atau anak yatim. Baik, selanjutnya itu dampaknya bagi kehidupan. Jika kita menerapkan konsumsi sesuai ajaran Islam, maka akan berdampak sangat baik. Hidup lebih tenang dan mendapat berkah, ekonomi keluarga lebih stabil dan hemat, tubuh lebih sehat karena konsumsi yang baik, lingkungan lebih terjaga, menumbuhkan rasa peduli sosial terhadap orang lain, menjadi sarana untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video edukasi dari kelompok kami berharap audiens yang menonton video kami ini dapat bermanfaat bagi Anda sendiri maupun kami sendiri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Dadah.